Guru Hebat SDN Sekolah Kerto 2, izinkanlah saya hari ini untuk menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Diseminasi hari ini merupakan salah satu rangkaian dalam pendidikan hidup penggerak yang sedang saya jalankan saat ini. Semoga nantinya materi ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi panjenengan semua. Saya tekankan Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud ingin menggurui. Kalau masalah pengalaman jelas yang di depan saya ini adalah Bapak Ibu guru hebat yang pastinya lebih senior daripada saya. Saya pun juga perlu belajar banyak dari panjenengan semua. Ini saya melakukan diseminasi ini adalah kebetulan karena memang saya mendapat ilmu ini lebih dulu daripada panjenengan, atau mungkin panjenengan sebenarnya sudah mendapat ini juga lebih dulu daripada saya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan hari ini di aksi nyata modul budaya positif ini bersifat santai tapi serius tapi santai, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kesediaannya panjenengan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, langsung kita mulai saja. Diseminasi budaya positif ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah refleksi kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh siswa pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah bagaimana pendekatan restitusi dapat menjadi fokus yang mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa dan selanjutnya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Saya awali kegiatan hari ini dengan pertanyaan pemantik. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Monggo yang ingin berpendapat. Bu Ita. Monggo Bu Ita. Disiplin menurut saya adalah sesuai dengan aturan. Baik, sesuai dengan aturan tepat, begitu ya. Barangkali Bapak atau Ibu guru ada yang punya pendapat lain yang ada di pikiran jenengan mengenai kata disiplin. Disiplin adalah teratur atau tertib. Baik, terima kasih. Saya minta tolong berikan tepuk tangan untuk berita dari Gubernur. Menurut panjenengan tadi, menurut pendapatnya Bapak Ibu guru hebat, disiplin itu adalah tertib dengan peraturan, begitu nggih? Nah, kita lihat lagi. Saya punya pertanyaan pemantik selanjutnya. Apakah hukuman dapat digunakan sebagai cara mendisiplinkan siswa? Pertanyaan yang kedua, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo, silakan Bu Intan. Kalau menurut saya, dilihat dulu dari tingkat kesalahannya. Siswa misalnya kesalahan ringan seperti tidak membawa buku pertama kali pasti ditegur, tidak langsung dihukum. Namun jika siswa melakukan kesalahan seperti bertengkar yang berpotensi melukai temannya, maka hukuman merupakan cara yang tepat untuk mendisiplinkan siswa. Terima kasih. Yang kedua, kita mau lanjut berpendapat apa bukan? Boleh. Ya, silakan kita. Untuk penghargaan di kehidupan nyata, jangan siswa kita saja juga senang ya jika mendapatkan penghargaan dan akan melakukan tindakan itu lagi agar mendapatkan penghargaan lagi. Saya rasa siswa juga sama seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, kalau menurut Bu Intan, hukuman itu disesuaikan dengan tingkat kesalahannya siswa, begitu nggih? Kemudian kalau memberi penghargaan, jangankan siswa, guru aja juga suka kok kalau diberi penghargaan, gitu nggih. Baik, ada lagi yang mungkin berpendapat mengenai hukuman dan juga penghargaan. Bu Imel, monggo Bu Imel. Untuk hukuman itu agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sedangkan untuk penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu dapat diberikan berupa pujian, di mana pujian itu yang dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bu Imel. Jadi menurut Bu Imel, hukuman itu efektif ya Bu untuk mendisiplinkan siswa, dan penghargaan itu
tidak berupa penghargaan yang besar, bisa berupa pujian maupun tepuk tangan begitu nggih. Apakah hal tersebut juga jenengan lakukan di kelas Bapak Ibu yang lain? Ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya nggih. Nah, topik diskusi kita hari ini cukup padat Bapak Ibu, tapi insya Allah ini akan bermanfaat mengingat kita sebagai pendidik itu adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita. Jadi topik diskusi hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Juga ada yang namanya restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membuka materi yang pertama, saya ingin Bapak Ibu guru mencari pasangan dengan duduk yang terdekat, depan atau belakangnya. Oke. Oke, sambung Bapak Ibu. Nah, di pasangan tersebut saya minta satu orang itu yang menggenggam tangan. Satu orang menggenggam tangan. Yang lainnya mencoba untuk membuka tangan dari kepala temannya. Coba. Report Bapak Ibu, susah dia ternyata membuka kepalan tangan dari teman. Tapi tadi saya tertarik dengan Pak Novi itu. Ketika diberikan uang, bagaimana Pak Novi? Nah, ketika diberikan uang, justru langsung terbuka begitu, gitu. Nah, ini ada hubungannya Bapak Ibu dengan disiplin positif. Ada hubungannya dengan disiplin positif. Ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Apakah yang pengepalan tangan atau yang mencoba membuka? Yang mengepalkan tangan, deh, sepakat berarti semuanya, deh. Yang memiliki kontrol adalah yang mengepalkan tangan. Tapi tadi, ketika diberikan uang, langsung dibuka, begitu. Sama-sama berarti. Sama-sama. Oh, kata Bu Nur, pancingan. Nah, tepat sekali Bu Nur. Nah, dari kegiatan kepalan tangan ini, kita menyadari ya bahwasanya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Yang perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berarti kalau tadi diberikan uang dan mau membuka tangan, berarti ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, yaitu berupa uang. Nah, mungkin bisa juga kok kepalan tangan tadi itu terbuka. Satu tadi adanya materi, dua mungkin ada rayuan, atau misalkan diberikan dirayu seperti ini misalkan. Nanti saya belikan nasi kotak. Kalau misalkan si pemegang kontrol itu lapar, kira-kira mau membuka kepalan tangan apa mboten? Nah, akan membuka. Karena kebutuhan dasarnya, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si pemegang kontrol. Kalau kebutuhan dasarnya sudah penuh semua, maka si pemegang kontrol akan tetap berdiri pada pendiriannya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ini makna kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya disiplin positif
yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini. Kemudian juga disiplin positif itu dilakukan tanpa imbalan atau tanpa reward. Seperti tadi, kalau tidak ada uang maka tidak dibuka, berarti masih butuh reward. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi ini yang sama juga dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 5 berkebinekaan global, 6 bergotong royong dan kreatif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar membentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Misalkan saja nilai kejujuran, nilai tanggung jawab. Kira-kira nilai apa lagi Bapak Ibu? Kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, peduli atau empati. Nah, itu yang jenengan sebutkan semua merupakan nilai-nilai dari kebajikan universal. Itu adalah nilai-nilai yang umum yang sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Gitu ya. Nah, kita ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kita melakukan suatu tindakan? Mengapa sih kalau misalkan anak-anak itu melakukan suatu tindakan itu kenapa? Apakah untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Atau apa menjadi yang kita mau? Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah duduk di sini atau Bapak Ibu guru ini menjadi seorang guru, manakah dari ketiga alasan itu yang mendasari alasannya panjenengan menjadi seorang guru? Monggo Bu Han. Nggih, monggo Bu Han. Terima kasih. Saya sesuai dengan yang ketiga, menjadi apa yang kita mau. Oke, menjadi apa yang kita mau. Berarti memang panggilan jiwa begitu ya Bu Han. Ya, mulia sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Han. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat, mengapa sih Bapak Ibu guru itu memilih atau berprofesi sebagai seorang guru? Monggo Pak Nafi. Untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan berupa apa Pak? Berupa ini gajian. Berupa gaji. Mungkin sama KPP. Iya, luar biasa sekali. Barangkali ada yang punya alasan lain Bapak Ibu? Ada yang monggo Bu Intan. Kalau saya bukan keduanya, tapi tuntutan dari orang tua, karena mungkin mereka dari guru semua, jadi kami anak-anaknya juga itu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan, Bu Intan itu yang pertama menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Diseneni loh. Iya, kata Pak Novi mau diseneni ya, menghindari rasa sakit atau ya, awalnya ya Bu Intan, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, rasa sakit atau ketidaknyamanan itu apa? Bisa berupa gunjingan. Mungkin akan ada gunjingan, oh orang tuanya adalah guru, maka kok anaknya nggak jadi guru? Kadang ada kata-kata seperti itu, begitu nggih? Ya itu memang sepertinya sudah umum dan lumrah sekali di masyarakat kita. Nah, dari ketiga motivasi teori ini kita akan mempelajari satu persatu Bapak Ibu. Diane Gosen itu seorang ahli pendidikan dan peneliti anak. Dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline mengatakan bahwa motivasi kita melakukan suatu tindakan itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari hukuman atau tadi
Daya ketiga adalah menjadi apa yang diinginkan. Nah, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaannya berupa seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu berarti berasal dari luar, gitu. Saya berikan contoh saja, misalkan siswa mengerjakan tugas. Nah, motivasinya itu apa? Apakah takut dihukum oleh bapak ibu guru? Apakah takut dimarahi oleh bapak ibu guru? Kalau misalkan dia mengerjakan tugas karena motivasinya seperti itu, berarti itu motivasinya masih berasal dari luar siswa. Karena kalau aku tidak mengerjakan tugas, pasti aku akan dimarahi oleh bapak ibu guruku. Nah, seperti itu. Atau dalam contoh tadi kasusnya Bu Intan, kalau misalkan saya tidak menjadi guru, nanti apa kata orang lain, misalkan seperti itu. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang kasusnya Pak Novi tadi, ingin mendapatkan gaji. Ya, saya rasa memang semua orang bekerja itu untuk mendapatkan gaji, begitu nggih? Ya, tidak munafik juga. Nah, pada motivasi ini, orang dengan motivasi ini itu akan bertanya kepada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, jadi motivasinya itu dari luar siswa juga. Nah, dalam contohnya misalkan, saya bercerita di kelas saya saja ya Bapak Ibu. Kalau di kelas saya itu, di tiap awal semester, saya itu sudah ada atau sudah menginfokan kepada siswa bahwasanya nanti kalau kamu aktif di kelas, kamu mau presentasi, kamu maju di depan kelas, itu akan mendapatkan bintang. Nah, bintang itu berupa reward, berupa penghargaan. Kalau misalkan dari itu juga ada sudah saya janjikan, nanti dalam 1 tahun ini kalian harus mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Peraih bintang terbanyak akan mendapatkan hadiah sebelum kenaikan kelas. Nah, itu sudah saya lakukan di 2 tahun terakhir. Ini tahun ketiga saya melakukan itu di kelas saya dengan siswa yang tiap tahunnya berbeda-beda. Nah, dulu waktu saya belum mempelajari modul ini, saya rasa itu adalah cara yang paling tepat untuk mendorong motivasi mereka, untuk mendorong mereka aktif belajar, untuk mendorong mereka lebih percaya diri. Tapi ternyata setelah mempelajari ini, sebenarnya ada cara lain yang lebih efektif lagi. Yang ketiga, itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang-orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya pada dirinya sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau dari contoh yang kita diskusikan tadi, contohnya Tuhan. Memang ada seperti panggilan jiwa, saya menjadi guru itu memang keinginan saya, memang panggilan jiwa saya, memang ingin mengajar. Nah, seperti itu. Nah, pada motivasi ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal, berarti berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau orang pada motivasi seperti ini, entah itu ada hukuman, entah itu ada reward, entah itu ada penghargaan, ada ataupun tidak ada, dia akan melakukan sesuatu yang seharusnya memang dia lakukan. Semisal tadi tugas, mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan tugas bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut nanti akan dihukum, atau seperti di kelas saya, bukan karena ingin mendapatkan bintang. Tapi memang mereka sadar, mereka yakin bahwasanya ketika mereka belajar itu akan membuat mereka menjadi lebih pandai, menjadi lebih pintar. Kira-kira Bapak Ibu,
dari ketiga motivasi itu, manakah motivasi yang seharusnya ditanamkan pada siswa? Monggo Bu Ida. Kalau untuk siswa memang seharusnya ketiga, cuman mungkin penerapannya kita yang masih kesulitan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ada yang barangkali ingin berpendapat yang lain? Monggo Bu Har. Terima kasih. Kalau saya biasanya anak-anak itu untuk menghindari hukuman, jadi saya harus mengerjakan supaya tidak kena hukuman. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Har. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau berpendapat yang lain? Monggo Bu Ita. Menurut saya mendapatkan menurut saya nomor 2 mendapatkan imbalan yaitu berupa nilai. Kalau nggak mengerjakan nanti nilainya kosong. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Pendapatnya Bapak Ibu guru hebat ini sangat memiliki alasan yang bisa jadi itu adalah motivasi dan bisa diterapkan kepada siswa-siswa di kelas begitu nih. Ya semuanya itu adalah sah-sah saja Bapak Ibu. Ini saya juga sedikit sharing juga sih. Bisa jadi awal mula kita melakukan suatu tindakan itu alasannya yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, namun lambat laun ketika sudah menjalankan aktivitas tersebut, motivasi kita itu bergeser menjadi mendapatkan imbalan. Kemudian ketika lambat laun berjalan lagi, ternyata motivasi kita berubah lagi menjadi yang diinginkan. Ini cerita saja yang saya ingin share juga yang saya alami. Sebenarnya saya mendaftar ke guru penggerak. Awal mula motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan dari siapa? Karena memang motivasi saya untuk mendaftar itu kan tidak datang dari diri sendiri. Itu memang dorongan dari kepala sekolah kita. Saya masih ingat betul 7 hari sebelum pendaftaran ditutup, setiap hari saya pamit pulang itu selalu ditanyai, Bu Yelita, pendaftarannya kurang 7 hari. Besoknya seperti itu, Bu Yelita, pendaftarannya kurang 6 hari. Besoknya lagi seperti itu, Bu Yelita, isinya sudah ditulis apa belum? Kurang 5 hari lagi, Bu. Kok rasanya saya tuh ada rasa tidak nyaman ya, setiap hari saya ditanyai seperti itu. Sampai dengan akhirnya Hamin 3, saya itu mulai menulis isai. Isainya waktu itu juga karena memang motivasi bukan dari diri saya sendiri ya. Saya menulis isai itu dengan sejujur-jujurnya, meskipun di isai guru penggerak itu ada apa yang memotivasi Anda untuk mendaftar guru penggerak. Ya saya katakan karena memang dorongan dari kepala sekolah. Saya tulis jujur seperti itu karena waktu itu saya tidak mengharapkan ya wes apapun hasilnya, entah nanti saya diterima ataupun ditolak. Yang penting saya sudah menghindari pertanyaan dari kepala sekolah kita. Nah, saya awal mulanya seperti itu. Di awal mula saya memulai adanya jimir, adanya tugas. Jujur saja karena memang motivasinya itu dari orang lain, saya juga merasa kerepotan. Yang biasanya saya jam tidurnya itu bisa lebih lama, saat ini kurang. Biasanya saya rebahan, jadi nggak bisa rebahan karena harus menyelesaikan tugas seperti itu. Nah, kemudian ini saya baru beberapa bulan ya Bapak Ibu, kurang lebih 2 bulan bergeser ketika loka 1, loka 2, ternyata kegiatan loka itu menyenangkan sekali. Terlebih lagi juga pada saat loka, motivasi saya bergeser menjadi yang nomor 2, mendapat imbalan. Karena setiap loka itu selalu ada souvenirnya Bapak Ibu, jadi kita pulang itu pasti bahagia. Bergeser, setelah tadi ada paksaan, saya menghindari ketidaknyamanan, bergeser menjadi mendapatkan imbalan. Kemudian lambat laun, ketika saya mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, sampai sekarang di modul 1.4, saya rasa kok ada modul-modul itu yang mengena ke hati. Termasuk di modul 1.1 dan yang sekarang 1.4. Nah, motivasinya bergeser lagi menjadi apa yang diinginkan. Saya jadi merefleksi ketika membaca modul itu, merefleksi. Oh, ternyata saya memperlakukan murid saya seperti ini, ternyata itu kurang tepat. Ternyata itu tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti itu. Bergeser menjadi yang diinginkan. Itu wajar-wajar saja Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
identitas yang kita ciptakan. Yang pertama itu adalah identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu contohnya adalah ketika kita memberikan hukuman kepada siswa. Pada identitas sukses, ini yang bisa disebut sebagai disiplin, itu kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Maka sekarang apa bedanya? Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dalam secara singkat, hukuman itu dapat berupa perilaku yang tidak menyenangkan. Kita memberikan perlakuan kepada siswa yang istilahnya itu membuat siswa jerah. Entah itu ada hubungan atau tidak ada hubungan dengan kesalahannya dia. Kalau konsekuensi kita melibatkan siswa. Konsekuensi itu adalah ibarat kata sudah ada peraturan, jika kamu tidak melakukan A, maka kamu harus melakukan B. Dan itu siswa sudah tahu, itu yang namanya adalah konsekuensi. Yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi kita membuat siswa itu belajar dari kesalahannya. Nah, di sini sudah ada tabel perbedaan-perbedaan. Yang hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya ketika anak melakukan salah, dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut, atau dalam gampangnya kita sebut berbohong karena takut hukuman, begitu kan? Misalkan saja tidak bawa buku. Kenapa kamu kok tidak bawa buku? Karena memang tadi sudah takut akan hukumannya. Bisa jadi dia berbohong. Pada konsekuensi, anak itu akan belajar taat pada peraturan. Jadi dia sudah tahu peraturannya apa, dia sudah tahu konsekuensinya apa, maka dia akan mencoba untuk menaati peraturan tersebut. Pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, pada hukuman ini kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, dalam artian membayar impas kesalahan. Jadi langsung pada saat itu juga, semisalkan saja siswa datang terlambat, maka hukumannya misalkan mencari daun yang jatuh berjumlah berapa, misalkan seperti itu. Jadi kesalahan itu dibayar impas saat itu juga. Kalau pada konsekuensi, kita itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi penguatannya ada penguatan positif, ada konsekuensi. Misalkan kalau di kelas saya itu kadang saya terapkan seperti ini, mengerjakan tugas butuh waktu berapa menit misalkan. Saya ukur juga, soalnya hanya 3, sepertinya dalam tingkat kesulitannya itu sedang. Sepertinya cukuplah kalau misalkan 10 menit. Nah, jika 10 menit itu siswa rame sendiri, ngobrol sendiri, itu akan saya biarkan. Karena mereka sudah tahu konsekuensinya. Jika belum selesai temannya yang lain istirahat, maka dia tidak akan istirahat. Jadi ada penguatan positifnya. Untuk yang restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, sama seperti kepalan tangan tadi, Ibu. Kita nggak harus takut, nggak harus ancaman agar si tangan ini bisa membuka, seperti itu tidak. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu memegang kontrol. Nah, dampaknya apa? Pada hukuman, dampaknya itu murid akan merasa marah, murid akan merasa bersalah, merasa rendah diri, dan bisa jadi dia akan mengasingkan diri. Kalau pada konsekuensi, itu adalah kehilangan hak. Waktu jeda seorang diri atau time out, dan juga penahanan. Nah, maksudnya bagaimana? Ya sama seperti yang saya katakan tadi. Misalkan sudah diberikan waktu untuk mengerjakan tugas, tapi ternyata dia ngobrol sendiri sama temannya yang lain istirahat, maka dia akan kehilangan haknya untuk beristirahat. Nah, pada restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri karena motivasinya tadi datang dari dirinya sendiri. Maka dia juga akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, sifat dari hukuman yang pertama itu adalah tiba-tiba, tidak diharapkan dan sangat melukai. Ini Bapak Ibu, bahwasanya hukuman itu sifatnya tiba-tiba dan bisa jadi sangat melukai siswa. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Nah, seringkali hukuman itu diberikan tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada nyambungnya dengan kegiatan atau kesalahan yang dia lakukan. Misalkan salahnya apa, diberikan hukuman apa. Sama seperti yang saya berikan contoh tadi, muridnya datang terlambat,
Kalau yang konsekuensi itu pasti ada kesinambungan antara kesalahannya, antara tingkah lakunya dengan konsekuensi yang dia dapatkan. Nah, sedangkan pada restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi restitusi itu berupa undangan dalam artian kita memanggil anak. Mungkin kalau di SMP itu adanya BP atau BK seperti itu. Nah, anak kan kalau anak yang bermasalah atau yang perilakunya kurang sesuai akan diundang ke BP atau BK. Nah, kalau di kita langsung ke wali kelasnya. Nah, dalam hukuman siapa sih yang membuat? Yang membuat itu adalah guru. Nah, sudah mutlak itu. Hukuman itu yang membuat adalah guru. Kemudian untuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu dibuat sendiri oleh murid. Nah, jangan kira-kira penasaran nggak? Kalau misalkan gimana sih restitusi itu dibuat sendiri oleh murid, tapi itu merupakan entah itu nanti yang terbaik atau mungkin itu yang kurang sesuai, seperti itu. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, sifat dari hukuman ini yaitu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan juga merendahkan. Sedangkan pada konsekuensi di sini guru itu memahami. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan pada restitusi di sini sifatnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, maka dari sini menurut panjenengan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi mana yang lebih baik diberikan kepada siswa? Monggo Bu Intan. Kalau saya lebih baik konsekuensi aja untuk siswa, tapi tergantung juga dari pelanggarannya anak juga. Kalau misalnya dia melanggarnya berat, oke lah kita kasih hukuman, tapi hukumannya tidak yang terlalu berat ya. Tapi kalau misalnya itu ringan, ini mungkin masih bisa diberikan konsekuensi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Intan atas pendapatnya. Bapak Ibu ada yang berpendapat lain? Saya rasa hampir sama gitu. Kalau menurut Bu Intan yang terbaik itu adalah konsekuensi. Mengingat siswa-siswa kita itu masih di tingkat SD. Kalau diberikan hukuman itu, kalau misalkan tidak berupa dia menyakiti lawannya atau menyakiti teman secara fisik, maka kita juga tidak akan memberikan hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira lawan dari hukuman itu adalah memberikan reward atau memberikan penghargaan. Menurut panjenengan, penghargaan itu sebenarnya baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik, oke. Menurut panjenengan memberikan reward itu adalah baik. Namun Bapak Ibu, tidak semua penghargaan, tidak semua reward itu baik. Di sini saya tuliskan dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya? Padahal kita itu diberikan penghargaan loh, diberikan reward, tapi kok malah dihukum? Maksudnya itu apa? Nah, di sini saya ada 8 tanda panah. Yang pertama itu adalah penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjang. Maksudnya, kalau dalam jangka pendek, penghargaan memberikan reward itu memang dinilai efektif untuk mengubah perilaku siswa. Tapi dalam jangka panjang, kalau misalkan reward itu diberikan terus-menerus dalam jangka panjang, maka lambat laun akan menghilangkan motivasi dari dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, menjadi tidak efektif. Nah, sama seperti itu tadi, menjadi tidak efektif. Siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan reward, itu akan merasa berkecil hati. Apalagi kalau yang lain sudah pernah dapat, yang lain dapat, kok saya belum, maka itu dia akan berkecil hati. Dan juga ada ketergantungan kalau nggak ada rewardnya saya tidak akan melakukan hal tersebut, seperti itu kan? Nah, jadi tidak selamanya reward atau penghargaan itu sebenarnya baik. Yang ketiga, merusak hubungan. Apa maksudnya diberikan reward kok malah merusak hubungan? Sebenarnya Bapak Ibu, dalam kita memberikan reward, kita itu seperti menciptakan rasa persaingan di antara para siswa. Jadi dia ingin bersaing dengan temannya untuk mendapatkan
dengan adanya tersebut akan membuat siswa itu ada yang merasa iri hati. Kalau dia tidak mendapat, iri hati. Meskipun dia mendapat tapi lebih sedikit dari temannya, mungkin barangkali tetap akan ada rasa iri hatinya. Yang keempat adalah mengurangi ketepatan dan ini nyambung dengan yang kelima, yaitu menurunkan kualitas. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini saya sharing pengalaman di kelas saya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui tadi, di kelas saya itu menerapkan sistem reward atau bintang. Nah, setiap siswa saya di awal pembelajaran itu biasanya memang saya akan mengulas kembali materi yang sudah dipelajari. Dengan cara bagaimana? Biasanya dengan cara kuis. Jadi saya akan bertanya, masih ingat tidak ya terakhir kita itu belajar tentang apa? Misalkan tentang cahaya. Coba disebutkan satu saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalau misalkan siswa mungkin akan ada 1-2 orang itu langsung angkat tangan dan menjawab. Ketika saya ambilkan bintang, yang lain itu langsung angkat tangan semua. Padahal ketika saya tunjuk, belum tentu dia itu tahu. Ketika ditunjuk itu masih apa ya Bu, dan seperti itu. Nah, ini kan artinya dengan adanya reward itu bisa mengurangi ketepatan dan juga kuantitas. Yang keenam yaitu adalah mematikan kreativitas. Percaya apa tidak Bapak Ibu, jika adanya reward sama seperti tadi mematikan kreativitas, apalagi kalau ada jangka waktu, misalkan ayo cepet-cepetan, nah cepet-cepetan dapat reward, pasti siswa itu akan menjawabnya atau membuat suatu tugas itu akan asal-asalan. Yang penting aku cepat, yang penting aku mendapatkan reward, maka kreativitasnya juga akan turun. Yang ketujuh, penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Loh kok bisa? Padahal penghargaan, tapi kok hukuman? Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sifatnya sama. Sama-sama ingin mengontrol perilaku siswa. Gitu? Sama-sama ingin mengontrol. Jika kamu harus melakukan ini, pilihannya kamu harus melakukan ini. Jika kamu tidak mau, ya kamu akan dihukum. Atau kalau kamu berhasil, akan mendapatkan reward. Nah, sebenarnya di antara menghukum, di antara reward itu levelnya sama. Sama-sama ingin mengontrol siswa. Kita sama-sama masih mendatangkan motivasi itu secara ekstrinsik dari luar. Dan yang terakhir, penghargaan itu merupakan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, inilah menurut saya penghargaan yang tepat. Karena pada penghargaan atau reward di sini, siswa itu menyadari bahwasanya suatu pencapaian itu tidak berupa rewardnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi bisa jadi berupa ilmu yang sudah saya dapat dari perilaku saya atau manfaat-manfaat yang sudah saya dapat dari perilaku saya. Contohnya, siswa akan belajar. Dia tujuan dari belajar, misalkan aku ingin belajar agar aku mendapatkan nilai yang bagus, agar aku mendapatkan nilai 100, maka itu masih berupa ingin mendapatkan rewardnya. Tapi kalau misalkan motivasinya datang dari diri, ilmu yang dia dapat, keahlian, kemampuan yang dia dapat itu merupakan suatu penghargaan atau suatu reward. Nah, jadi agak susah ya Bapak Ibu, kalau diberikan hukuman mereka akan tersakiti, diberikan penghargaan ternyata disalahartikan juga, begitu nih. Wah, memang berat sekali sepertinya tugas Bapak Ibu guru ini. Oke, karena sepertinya sudah sedikit ngantuk, kita kuis dulu ya. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab secara cepat bersama-sama. Iya, secara cepat bersama-sama. Peraturannya adalah seperti ini. Apakah pernyataan-pernyataan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi? Masih ingat Bapak Ibu hukuman tadi? Nah, diberikan secara tiba-tiba, begitu ya? Diberikan secara tiba-tiba, kadang tidak ada nyambungnya dengan perilaku kesalahannya dan bersifat juga menyakitkan. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu guru masih ingat? Alhamdulillah buar. Ada kesepakatan dulu dengan siswa. Coba. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi datang
Yes. Monggo Bu, bagaimana pendapatnya Bu? Kalau konsekuensi kan biasanya itu tertulis. Tertulis apa tidak biasanya? Bisa jadi tidak tertulis yang Nah, kalau biasanya hukuman ini kan secara apa ini tiba-tiba. Jadi melihat anaknya yang kok 1, 2, 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu telat terus, mungkin yang didapatnya hukumannya adalah ini. Kalau mungkin yang terlambatnya hanya 1 kali, mungkin hukumannya hanya mencatat namanya sama kelasnya itu aja. Baik, terima kasih Pak Novi. Itu yang menurut pendapat Pak Novi dari hukuman. Tadi sepertinya Bu Har ingin berpendapat mengenai kenapa kok ini termasuk konsekuensi. Monggo Bu Har. Terima kasih Nyerita, karena saya sering sudah membuat kesepakatan kelas bersama jika kalian terlambat sebelum masuk baca Pancasila dulu. Jadi ini kesepakatan semua tanpa saya suruh, kalau anak itu terlambat langsung Pancasila di depan itu kelas kita. Gitu, terima kasih. Baik, hebat sekali Bu. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mohon maaf, sepertinya ini saya ketik. Mungkin ini pada saat, kalau menyambungnya dengan Pak Novi tadi, mungkin pada saat pelajaran olahraga seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran olahraga bisa jadi itu merupakan suatu konsekuensi. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada 2. Ada yang menurutnya hukuman, ada yang menurutnya konsekuensi. Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Mereka hukuman. Kenapa Pak ini termasuk hukuman Bapak Ibu? Karena push up 15 kali itu seperti yang kurang tepat, menyakiti. Nah, masih ada lagi Bapak Ibu, tenang. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, ini semuanya sepakat konsekuensi, kita lihat. Iya, konsekuensi. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, belum dibacakan soalnya sudah dijawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Iya, tepat sekali, konsekuensi. Terakhir Bapak Ibu. Siswa disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oh, semuanya sepakat hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Alhamdulillah. Di materi yang kedua ini Bapak Ibu sudah mendapatkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tepuk tangan dulu untuk kita. Pada materi yang ketiga Bapak Ibu, ini ke keyakinan kelas. Saya rasa beberapa Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini di kelas begitu ya. Namun tetap izinkan saya untuk sharing pengalaman maupun materi yang saya dapat tentang keyakinan kelas ini. Pertanyaan pemantiknya adalah mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira mengapa ya? Oh, karena kurikulumnya berubah Bu, maka dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Apakah seperti itu? Coba Bapak Ibu diresapi dulu, kenapa ya kok diubah menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Padahal kalau dulu kita menyebutnya apa Bapak Ibu? Peraturan kelas atau tata tertib kelas. Jadi apa sih bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang bawahnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Kata Metidah supaya aman. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, kata Bu Nur mentaati peraturan lalu lintas. Ada lagi Bapak Ibu? Menghindari cedera, kata Bu
Buhar. Oke, ada lagi? Ada lagi. Intinya dari ketiga jawaban tadi itu untuk keselamatan, begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian yang kedua, mungkin ini pertanyaan yang sangat cocok sekali pada saat musim pandemi COVID waktu itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu pada saat ini? sadar diri akibat tidak menggunakan masker atau ditahan Akan penyakit berlebihan. Oke, terima kasih Buhan. Siswa sudah sadar begitu ya kalau misalnya tidak menggunakan masker atau cuci tangan, bahayanya akan tertular penyakit, terutama pada COVID waktu itu. Nah, Bapak Ibu, dengan jawabannya jenengan tadi, yang pertama kenapa kita menggunakan helm itu untuk keselamatan diri, dan mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan itu adalah untuk kesehatan, gitu. Nah, sebenarnya keselamatan diri dan kesehatan itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kita yakini, kita sudah yakin, kira-kira kita melakukan hal tersebut apa tidak? Melakukan hal tersebut apa tidak? Melakukan, begitu nggih. Mau di kendaraan, mau di jalan raya, entah berkendara dalam jarak yang dekat maupun yang jauh, kalau kita sadar bahwasanya helm itu untuk keselamatan diri, maka kita akan tetap menggunakannya, begitu nggih. Sama halnya dengan masker. Kenapa sih kita kok harus memakai masker? Kita kok harus mencuci tangan? Karena sudah ada nilai-nilai yang kita yakini juga. Nah, begitu pula mengapa disebutlah keyakinan kelas? Karena kita membangun keyakinan pada diri siswa. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas, yaitu untuk membangun rasa keyakinan pada siswa. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ketika kita membuat peraturan kelas, belum tentu siswa itu tahu maksudnya apa. Kalau misalkan keyakinan kelas itu datang dari keyakinan diri siswa itu sendiri. Nah, pada siswa pun juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dari peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan di baliknya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, seringkali peraturan itu banyak sekali. Bahkan saat kita melihat saja itu, ya Allah, itu banyak sekali, kok saya sepertinya belum membaca saja, hanya melihat itu sudah malas, mungkin seperti itu. Nah, makanya di kelas kita itu bisa kita ubah dengan keyakinan. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, mungkin hanya 5 kalimat. Ya, yang penting siswa itu yakin akan nilai-nilai yang akan dijalankan di kelasnya. Nah, kita akan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu tentunya masih ingat kan, motivasi yang awal atau motivasi yang bisa dilakukan tadi berasal dari hukuman, reward, ataukah datang dari diri sendiri Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Iya, datang dari diri sendiri. Lah, inilah yang ingin kita gali pada diri siswa, yang ingin kita gali. Nah, budaya positif tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di kelas maupun di sekolah. Jadi ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya keyakinan sekolah, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, barangkali untuk selanjutnya kita bisa membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan antar warga sekolah, keyakinan Bapak Ibu guru, keyakinan siswa, dan keyakinan warga sekolah yang lainnya. Ini saya sedikit sharing deh mengenai keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Nah, keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya itu berawal dari harapan. Seperti kita ingat tadi, motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, maka di awal pembelajaran saya itu meminta siswa bertanya kepada siswa, apa sih harapanmu di jenjang kelas yang baru ini? Kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Apa harapanmu terhadap cara mengajar Bapak Ibu guru? Apa harapanmu mengenai
saling tolong menolong, semuanya saling berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, itulah yang coba kita gali pada diri siswa. Kemudian pada tahap menuliskan harapan ini, setiap siswa akan saya berikan sticky note. Jadi sticky note itu berupa misalkan 4 keyakinan atau 4 harapan atau 4 keinginan mereka. Jadi setiap siswa itu saya berikan 4 sticky note. Itu saya minta untuk menuliskan di tiap-tiap pertanyaan secara singkat, secara tepat seperti itu Bapak Ibu. Meskipun mungkin ada 1-2 orang yang tidak paham dengan pertanyaannya seperti apa. Mungkin di kelas saya di tahun ini menemukannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di papan tulis seperti ini, saya sudah membagi menjadi 4 bagian. Di sini saya tuliskan harapanku. Saya tuliskan aku ingin kelasku titik-titik. Aku ingin teman-temanku titik-titik juga, dan aku ingin guruku bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nanti siswa secara bergantian diberi kesempatan semuanya untuk menempelkan hasil tulisan mereka. Nah, pada membuat keyakinan kelas ini melibatkan semua siswa. Jadi semua siswa itu terlibat aktif. Dari tadi di papan tulis itu kosong, maka akan banyak tempelan-tempelannya seperti ini. Pada tahap selanjutnya, Bapak Ibu, siswa akan diminta, barangkali bisa diminta beberapa siswa untuk bergantian membacakan, atau bisa juga Bapak Ibu guru yang membacakan harapan-harapan siswa tersebut. Nah, sudah penuh. Ini saya tuliskan beberapa. Misalkan di sini, aku ingin teman-temanku. Bapak Ibu guru bisa menuliskan poin-poin harapan mereka. Misalkan di sini saya tuliskan, aku ingin teman-temanku tolong menolong, saling menghargai atau menghormati, dan juga sopan. Nah, dari keinginan-keinginan mereka itu, saya breakdown menjadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan agar teman-temanmu saling tolong menolong, agar teman-temanmu saling menghargai dan menghormati, agar teman-temanmu saling sopan. Nah, seperti itu. Atau ini harapanku, saya ambil poin-poinnya, misalkan naik ke kelas 6 dan juga meningkatkan prestasi. Maka kan saya tanya balik, kamu ingin naik ke kelas 6, maka apa yang kamu lakukan di jenjang kelas ini? Misalkan, saya harus rajin belajar. Misalkan, saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dari poin-poin tersebut, Bapak Ibu, kita akan ubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut menggunakan kata-kata yang positif. Jadi sudah tidak ada lagi kata dilarang, itu dihilangkan lagi. Tidak ada lagi kata jangan, itu tidak ada lagi. Semuanya sudah dihilangkan. Berasal dari keinginan-keinginan siswa tadi. Setelah itu, nah, bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ingat, pada saat membuat keyakinan kelas tadi melibatkan siswa atau melibatkan siswa secara keseluruhan. Kalau di dalam kelas saya membuat keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi berasal dari tadi kata-kata yang sudah kita sepakati. Mungkin besoknya atau beberapa hari saya menyediakan kertas manila, saya menyediakan tulisan-tulisan, itu siswa akan membuat sendiri. Boleh dihias berdasarkan kreasi mereka. Kemudian ini disepakati bersama Bapak Ibu. Karena ini adalah berasal dari hasil keinginan mereka, hasil dari harapan mereka, maka mereka akan tanda tangan semua, termasuk juga saya. Jadi semua siswa tanda tangan, saya pun juga tanda tangan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar siswa itu merasa ada rasa kepemilikan. Jadi siswa itu memiliki keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini ada dibuat bersama. Keyakinan ini diyakini bersama-sama oleh siswa. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas saya bacakan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kami para siswa dan guru datang ke
Tugas kami para siswa dan guru menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang keempat, kami para siswa dan guru saling menghargai dan tolong-menolong. Yang kelima, kami para siswa dan guru berkata dengan sopan. Dan yang keenam, kami para siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa harus ada kata kami para siswa dan guru? Dan ini beda ya, yang membedakan dari peraturan kelas tadi ya. Kenapa kok harus ada kata kami para siswa dan guru? Ada kata siswa dan guru. Kalau dulu pada peraturan kelas itu langsung, misalkan siswa datang tepat waktu, begitu ya Bapak Ibu. Dalam artian misalkan seperti ini, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kalau zaman dulu mungkin dilarang membuang sampah sembarangan, gitu. Nah, maka itu sudah diubah menjadi ini, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Jadi semua kata-kata negatif itu dihilangkan, diubah menjadi kata-kata yang positif. Kenapa juga ada siswa dan guru? Karena peraturan itu, karena keyakinan itu tidak hanya diyakini oleh siswa, tapi juga diyakini oleh guru. Nah, di kelas saya, keyakinan kelas ini selalu dibaca setiap pagi. Meskipun dalam prakteknya mungkin masih ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan keyakinan kelas ini. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, mungkin motivasi awalnya itu adalah dipaksa. Jadi harus dipaksa terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah terpaksa, dan yang ketiga maka akan menjadi kebiasaan. Nah, kita harus membiasakan keyakinan kelas itu dibaca di setiap pagi, yang insya Allah akan membuat siswa itu berubah sesuai dengan keyakinan mereka. Oke, sepertinya ini sudah ngantuk dulu. Gimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Oke. Saya punya sticky note ya Bapak Ibu, sama ice breaking-nya masih berpasangan dengan kanan kiri, depan atau belakangnya. Alhamdulillah ini genap begitu ya, jadi semuanya mendapatkan pasangan. Tapi semuanya monggo dibagi dulu sticky note-nya. Oke, satu orang satu monggo dibagi sticky note-nya. Iya, satu orang satu Bu, jadi semuanya memegang sticky note. Sambung. Bisakah Bapak Ibu berhadapan? Tidak, kita tidak akan menulis Bapak Ibu, kita tidak akan menulis. Sticky note-nya dipegang di tangan kanan. Oke, dipegang saja Bapak Ibu, dipegang di tangan kanan. Peraturannya atau instruksinya adalah ketika saya bilang satu, tangan kiri panjenengan memegang tangan kanannya sendiri Bu, jangan punya temannya, memegang sendiri. Satu. Oke, coba cek dulu. Satu. Kalau saya bilang saku, maka tangan kiri letakkan di saku celana atau di rok, berarti di dekat pinggang. Saku, coba cek saku. Oke, satu. Oke, satu di tangan G, saku. Nah, satu ada di saku celana. Kalau saya bilang sapu,
Satu. Oke, ayo persiapan lagi Bapak Ibu. Satu. Tuh. Satu. Iya. Baik, tepuk tangan. Monggo. Stikernya yang mau lagi boleh ke saya monggo. Bagaimana Bunda? Pak Novi ahli menjadi copet? Oh iya. Alumni belakang. Alumni belakang Oke, baik Bapak Ibu, setelah briefing singkat tadi sepertinya sudah fresh lagi ya. Kita masih akan ada 3 sub lagi. Nah, mau diperhatikan kembali. Nah, ini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu apa sih maksudnya? Dunia berkualitas itu adalah dunia yang kita impikan atau dunia yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu yang di sini dari beberapa jenjang kelas yang berbeda, kira-kira kebutuhan dasar manusia yang sudah panjenengan ketahui apa saja? Kebutuhan manusia, makan, sandang, pangan, papan. Oke, 3 ya Bapak Ibu, sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar dalam ilmu IPS, begitu ya, yang dulu kita kenal dengan IPS. Nah, dalam dunia pendidikan ini ada perbedaannya sedikit, hanya sedikit Bapak Ibu. Tapi kita mulai dengan kegiatan pemantik. Nah, saya bacakan. Mungkin ini juga pernah terjadi di kelasnya panjenengan. Ibu Ambar, guru wali kelas 4A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 4A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ketika saya membacakan ini, mungkin di benaknya panjenengan itu, oh ini ku podo kayak muridku, begitu ya. Sama Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini pada modul itu juga saya berpikiran yang demikian. Kok ini sama ya dengan muridku ya? Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Ambar? Monggo yang ingin berpendapat. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Ambar? Kira-kira apakah hanya dibiarkan saja? Tidak, monggo Bu. Memberi nasihat dan menunjukkan sikap mana yang jelek, mana yang buruk. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Bu. Kata Bu, ya diberi nasihat juga, diberi nasihat. Si Doni ini dipanggil diberi nasihat. Kira-kira yang kedua, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira apa ya alasannya? Monggo Bu Irna. Butuh perhatian. Bisa jadi dia butuh perhatian. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oh, belum sarapan kata Bu Ita. Oke. Nah, sebenarnya alasan yang tepat juga saya sendiri juga tidak tahu, karena itu berhubungan dengan Doni. Kira-kira apa ya alasannya Doni? Itu berhubungan dengan Doni. Namun nanti kita akan cari jawabannya Bapak Ibu setelah mempelajari materi di sub ini. Kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, balik lagi ke motivasi ini ada hubungannya tadi. Kenapa ya dia melakukan itu? Apakah dia menghindari rasa ketidaknyamanan? Apakah dia menginginkan reward? Apakah memang datang dari dirinya? Nah, kalau kasus si Doni ini bisa jadi motivasinya akan berbeda lagi. Karena ada tujuannya di balik perilakunya. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan
kan Doni mungkin bosan di bawah pecel terus londe terus macam saya pengen McD Mungkin lain kali dibawakan apa Pak Novi si Doni? Oh, sosis bakar enak sekali tuh Bu. Iya, tapi biasanya anak-anak itu suka makanan-makanan yang seperti itu ya, kayak Bu sosis bakar, wah senang sekali Bu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita yang pertama dulu bertahan hidup. Bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis, jadi yang berhubungan dengan fisik. Bisa jadi bertahan hidup itu berhubungan dengan kesehatan. Bisa jadi berupa tempat tinggal dan bisa jadi berupa makanan. Ini kebutuhan dasar manusia tadi. Manusia butuh sehat, butuh tempat tinggal, dan juga butuh makanan. Merupakan jenis kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Kemudian yang kedua, itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tadi kebutuhan fisiologis, kalau di sini adalah merupakan kebutuhan psikologis. Jadi sebenarnya tidak terlihat, tapi sebenarnya dia itu butuh. Yang pertama adalah hubungan dengan orang lain, yang kedua adalah koneksi sosial, yang ketiga adalah memberi dan menerima kasih sayang, yang keempat menjadi bagian dari kelompok tertentu. Jadi pada kasih sayang dan rasa diterima ini bisa jadi seorang siswa itu melakukan suatu tindakan karena dia sebenarnya sudah punya semua kecuali yang satu ini. Mungkin sama teman-temannya dia itu ada rasa dikucilkan, atau kalau misalnya zaman sekarang itu geng-gengan atau bolo-boloan. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Nah, saya rasa ini tidak hanya anak-anak, kita sendiri, Bapak Ibu guru, itu juga memerlukan kebutuhan ini. Penguasaan ini berupa apa? Yang pertama berupa pencapaian, kemudian berupa pengakuan, berupa didengar atau rasa didengar, dan yang keempat berupa harga diri. Nah, apalagi kalau misalkan di dunia kerja begitu, kita ini butuh diakui, pengakuan oleh siapa? Bisa jadi oleh rekan sejawat, bisa jadi oleh atasan. Sama halnya dengan anak-anak juga. Mereka itu akan senang sekali. Bahkan jenengan itu hanya memuji, wah bagus, pintar. Itu sudah muncul rasa senang. Itu sudah merupakan pengakuan. Atau ketika dia melakukan sesuatu yang hebat, teman-teman yang lain, ayo beri tepuk tangan. Nah, itu merupakan suatu pengakuan juga. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini mencakup pada kemandirian, otonomi atas diri sendiri, dan juga kendali hidup. Jadi ada rasa bebasnya. Dan yang kelima itu adalah kesenangan, yaitu berupa mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, pada kasus Doni, kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Dona? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Dari 5 jenis tadi? Kebutuhan bertahan? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Doni tadi merasa lapar tadi, bisa jadi lapar. Nah, ini akan berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kalau yang ada hubungannya juga dengan si Doni, nanti akan saya hubungkan dengan Doni. Kembali lagi ke pendapat Diana Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan, dan memandirikan murid. Nah, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah
guru, silakan diamati dulu videonya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Ada apa lagi? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu korban berubah dan Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat
tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, udah sih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, dari video yang jenengan lihat tadi, si Naren ini take videonya sampai 5 kali
Tapi bisa dilihat setiap respon atas tindakan gurunya, respon yang diberikan Naren itu berbeda-beda apa sama Bapak Ibu? Berbeda-beda. Mungkin tadi yang pertama itu dia ada bohongnya Bu, begitu nggih? Kemudian juga yang ketiga tadi kayaknya dia santai banget Bu, nggak takut sama gurunya, mungkin seperti itu. Nah tadi pada video itu kira-kira Bapak Ibu, posisi mana yang paling ideal menurut panjenengan dan posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik dari dalam diri tadi? Monggo ada yang mau berpendapat? Monggo yang mau berpendapat? Monggo Bu. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Oke, posisi yang terakhir atau posisi manajer begitu nih. Oke, baik. Kira-kira kalau misalkan di kelas atau panjenengan setelah melihat ini tadi, mungkin di awal tadi saya perhatikan panjenengan semua itu senyum-senyum, sepertinya teringat akan salah satu guru atau mungkin panjenengan sendiri sudah pernah melakukan seperti itu, begitu nggih? Nah, jujur saja Bapak Ibu, posisi satu penghukum, posisi yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah, sampai dengan posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, ketiga-tiganya itu pernah saya lakukan Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang bisa menceritakan kira-kira selama panjenengan menjadi guru itu posisi mana sih yang sudah jenengan alami atau yang sudah jenengan terapkan kepada siswa? Monggo Bu. Saya rasa beberapa posisi pernah saya alami. Saya pernah berada dalam posisi penghukum karena saya merasa perlu untuk mendisiplinkan siswa-siswi saya. Kemudian juga pernah di posisi pembuat rasa bersalah bagi siswa-siswi saya yang menurut saya dapat diajak untuk berdiskusi. Oke, baik, terima kasih Bu Har. Bu Har pernah pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah begitu nih. Mungkin barangkali Bapak Ibu guru ada yang sharing lagi. Silakan Mem Ida. Ya, saya juga bersama dengan Bu Har. Saya juga cenderung menjadi posisi penghukum bagi siswa yang sudah berulang kali melakukan kesalahan. Kadang saya juga pernah menjadi pemantau. Setelah saya menerapkan konsekuensi di kelas, kadang saya juga memposisikan diri sebagai teman bagi siswa-siswa untuk membangun emosional dan banding guru dan siswa. Baik, terima kasih. Boleh diminta tolong tepuk tangan untuk Bu Har dan Mem Ida. Nah, 5 posisi kontrol itu sebenarnya Bapak Ibu memang sangat wajar sekali. Pernah kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Namun dalam video tadi yang paling bisa atau yang paling disarankan itu adalah posisi manajer. Pada posisi manajer itu guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Di mana pada posisi manajer tadi pada kasus Naren yang terlambat, sebenarnya dia tahu apa alasan dia terlambat, yaitu tadi alarmnya tidak bunyi dan dia sudah mencari solusinya sendiri, bahwasanya dia akan menyetel alarm. Dia juga tahu kalau misalkan dia tidak bisa bangun, ada orang lain yang akan membantunya. Sebenarnya dia tahu. Nah, melalui posisi manajer ini sebenarnya guru itu membangun rasa tanggung jawab siswa. Nah, maka kalau siswa sudah bertanggung jawab pada diri sendiri, segala tingkah lakunya itu muncul pada motivasi intrinsik. Gitu ya Bapak Ibu. Ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini masih ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi. Tapi kita pahami dulu apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
fungsi komunitasnya tadi, mengembalikan pada teman-temannya. Kadang kalau di kelas kita atau di sekolah kita, apabila ada satu anak yang berbuat salah begitu, maka akan dibully begitu nggih, akan diolok-olok begitu kan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita akan membangun itu agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Tahapan pada segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi masih ada berhubungan dengan keyakinan kelas tadi. Memang materi 6 materi ini saling terhubung semua Bapak Ibu. Nah, peran guru atau peran orang tua ini sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat yang lebih baik lagi. Nah, pada menstabilkan identitas ini pada tahap yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada dasarnya pada tahap menstabilkan identitas, kita itu menstabilkan identitas siswa dengan biasanya guru bisa mengatakan seperti ini, oh berbuat salah itu wajar, manusia itu memang ya sudah lumrahnya berbuat salah, atau bisa tidak hanya kamu kok yang pernah melakukan salah seperti itu, teman kamu yang lain itu juga ada seperti itu. Pada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah mengajarkan kita untuk coba memahami niat di balik tindakan buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Nah, pada tahap yang kedua ini kita coba menggali. Kenapa kamu kok melakukan kesalahan? Pada contoh si Naren tadi, kenapa dia kok terlambat? Mungkin respon guru yang pertama dia menjadi berbohong, nyalahkan ibunya, begitu deh. Terus yang terakhir alarmnya tidak bunyi. Nah, ini kita validasi dulu tindakannya. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Masih ingat Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Nah, itu tadi. Ya, setiap tindakan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kalau kebutuhan semuanya sudah terpenuhi, insya Allah perilaku siswa itu tidak akan menyimpang seperti itu. Nah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita itu mencoba untuk menggali, kira-kira kamu telah melakukan ini, maka apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Di sini kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini ada kasus lagi Bapak Ibu, mungkin juga bisa diterapkan di kelasnya panjenengan ketika ada siswa-siswi, ketika ada anak-anak kita yang berperilaku kurang sesuai dengan keyakinan-keyakinan kelas. Mungkin kalau misalkan saya dulu sebelum belajar ini, saya itu tidak akan menerima apapun alasannya. Yang penting kamu salah. Biasanya dulu saya seperti itu. Jadi setelah memahami modul pada disiplin positif ini, saya menyadari bahwasanya tindakan apa yang dulu saya lakukan ke siswa itu adalah salah besar. Jadi harus seperti apa? Coba diperhatikan video berikut Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar lah mempertahankan harga diri
itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, melalui video yang sudah kita cermati tadi, kira-kira si Sarah tadi datang ke ruangan bapak gurunya itu dengan emosi yang bagaimana Bapak Ibu? Yang kesel, yang masih memuncak gitu deh, bahkan ada suaranya saja tinggi. Coba bayangkan, ketika bapak gurunya tadi merespon mungkin dengan "Oh Sarah, kamu itu memang anak yang nakal, tidak bisa diatur dan sebagainya." Kira-kira bagaimana responnya Sarah? Tambah marah. Bisa jadi kalau misalkan si anak itu mungkin akan malah tambah diam. Dia gak mau ngomong sama sekali. Hal tersebut bisa terjadi apa mboten Bapak Ibu? Bisa. Kira-kira kalau anak sudah seperti itu akan ditemukan solusi atau permasalahannya apa mboten? Tidak bisa. Nah, cara menghadapi anak atau kita posisi kontrol kita sebagai manajer seperti Bapak tadi. Si anak datang dengan marah-marah, dia mengungkapkan kekesalannya, seakan-akan di awal itu memang seperti mendukung, "Oh ya wajar, kamu melakukan hal tersebut," seperti itu kan. Nah, itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian tadi validasi rasa bersalah juga sama. Ibarat kata itu ya tidak membenarkan, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya sampai pada akhirnya si anak itu akan turun, emosinya turun, nada suaranya turun. Akhirnya dia tahu, oh bahwasanya yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan, begitu nih. Coba kalau itu diterapkan di sekolah kita dengan anak-anak yang bermasalah, kira-kira enak apa boten Bapak Ibu? Kira-kira enak apa boten Bapak Ibu kalau misalkan anak yang bermasalah datang ke kita, mungkin awalnya emosi sampai pada akhirnya dia mengerti, oh bahwasanya yang saya lakukan ini kurang tepat dan saya ingin menjadi anak yang seperti apa. Kira-kira akan tercipta disiplin positif di sekolah kita apa boten? Insya Allah akan tercipta gitu. Namun memang dalam prosesnya sama seperti itu tadi, kita memerlukan 5 yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah waktu. Memang semua itu untuk menuju ke disiplin positif
itu perlu waktu atau perlu proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai atau kita sudah mempelajari 6 sub materi yang ada pada disiplin positif. Sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing yang ingin disampaikan. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, demikian penjelasan saya mengenai beberapa teori kontrol manusia sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Hal ini merupakan proses yang sangat berharga bagi saya. Semoga saja Bapak dan Ibu selama duduk dan memperhatikan juga berpartisipasi aktif di ruangan ini, mendapatkan ilmu yang insya Allah dapat diterapkan demi perbaikan siswa-siswi kita di SDN Siwalan Kerto 2. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan diseminasi disiplin positif ini sangat bermanfaat. Insya Allah akan membawa perubahan yang baik bagi sekolah kami. Semoga nanti penerapannya dapat menjadikan anak-anak lebih jujur, bertanggung jawab, peduli, dan saling menghormati. Disiplin positif memang harus dilaksanakan dan butuh kerjasama juga, komitmen untuk melaksanakannya. Selama diseminasi, perasaan saya senang sekali. Materinya sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh guru. 2 jam diseminasi tidak terasa karena memang materinya sangat dibutuhkan. Disiplin positif dapat membuat siswa disiplin dan bertanggung jawab. Mungkin kami akan butuh sharing untuk materi guru penggerak selanjutnya. Semangat guru penggerak!